Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kali ini saya Naili Putri Cahyani dari kelas MJ 418 mata kuliah Perekonomian Indonesia akan menjelaskan dari tugas perekonomian Indonesia, yaitu yang pertama menganalisis dinamika perekonomian Indonesia yang terkini, lalu dihubungkan dengan teori dan kebijakan ekonomi yang dipelajari dalam mata kuliah dengan praktik dan realitas ekonomi Indonesia. Selanjutnya yaitu yang terakhir menyusun solusi dan rekomendasi. Nah, untuk yang pertama yaitu dari pembukaannya sendiri yaitu paradoks ekonomi Indonesia sendiri. Nah, analisis mendalam mengenai dinamika perekonomian Indonesia terkini. Saat ini kita berada di persimpangan jalan yang sangat krusial. Di satu sisi, Indonesia itu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5%, namun di sisi lain kita menghadapi tantangan yang struktural yang mendasar. Yang pertama itu kemiskinan dan pengangguran di tengah gempuran digitalisasi saat ini. Nah, video ini saya akan membedah bagaimana era digital itu menjadi pedang bermata dua bagi kesejahteraan rakyat kita. Segmen selanjutnya yaitu kita akan membaca data kemiskinan, yaitu sumbernya saya ambil dari BPS, Badan Pusat Statistik, bulan Maret tahun 2024. Nah, mari kita lihat data terbaru dari Badan Pusat Statistik per Maret 2024. Angka kemiskinan kita itu berada di level 9,03% atau sekitar 25,22 juta jiwa. Nah, meskipun trennya menurun, kita melihat adanya fenomena kemiskinan struktural yang sulit ditembus. Garis kemiskinan kini berada di angka 595.509 per kapita per bulan. Nah, tantangan terbesarnya bukan sekedar angka, melainkan ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan. Di era digital, akses terhadap internet bukan lagi kemewahan, melainkan prasyarat untuk keluar dari jerat kemiskinan. Namun, apakah digitalisasi sudah menyentuh akar rumput secara inklusif? Nah, segmen yang selanjutnya kita akan membahas tentang dinamika pengangguran di era disrupsi. Beralih di sektor ketenaga kerjaan, tingkat pengangguran terbuka atau TPT per awal 2024 itu data tercatat sekitar 4,82%, angka terendah pasca pandemi. Namun, jangan terkecoh oleh angka tersebut. Di balik penurunan dari tingkat pengangguran terbuka tadi, terdapat pergeseran besar ke sektor informal atau gig ekonomi. Lebih dari 4 juta orang kini bergantung pada platform digital seperti ojek online dan kurir. Masalahnya, mereka minim perlindungan sosial. Secara teoritis, kita menghadapi skill mismatch. Lulusan pendidikan kita seringkali tidak siap menghadapi kebutuhan industri teknologi tinggi. Otomatisasi diprediksi akan menggantikan 23 juta pekerjaan di Indonesia pada 2030 jika kita tidak melakukan reskilling massal. Nah, segmen yang ketiga itu kita akan membahas bagaimana menghubungkan teori dengan realita policy sekarang. Nah, dalam teori ekonomi, kita mengenal hukum Okun yang menyatakan kaitan antara pertumbuhan PDB dan pengangguran. Namun, di era digital, pertumbuhan ekonomi tidak selalu linear dengan penyerapan tenaga kerja, karena sifat industri digital yang capital intensif dan skill intensif. Pemerintah telah merespons dengan kebijakan seperti kartu prakerja untuk upskilling serta penyaluran bantuan sosial digital. Namun, kebijakan ini tuh sering terbentur masalah akurasi data dan infrastruktur digital di daerah 3T. Inilah yang disebut digital divide atau kesenjangan digital yang justru bisa memperlebar jurang kemiskinan. Selanjutnya kita akan membahas apa sih solusi dan rekomendasi strategisnya gitu kan. Apa solusinya? Solusi pertama yaitu kita butuh transformasi pendidikan yang berbasis pada digital literasi sejak dini. Bukan sekedar operator komputer tapi kreator. Kedua, penguatan regulasi untuk pekerja platform digital agar mereka memiliki jaminan kesehatan dan hari tua yang pasti. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga yaitu optimalisasi UMKM melalui digitalisasi rantai pasok, bukan hanya jualan online, tapi efisiensi produksi. Rekomendasi dari saya sendiri yaitu
mempercepat pembangunan infrastruktur internet satelit di pelosok untuk memastikan bahwa peluang ekonomi digital bukan hanya milik warga kota sendiri atau warga kota besar ya, begitu. Sebagai kesimpulan dari saya, ekonomi digital Indonesia adalah peluang raksasa senilai ratusan miliar dolar, namun ia harus menjadi jembatan, bukan tembok baru bagi rakyat miskin. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan swasta adalah kunci untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif. Saya, Naili, terima kasih telah menyimak analisis dari saya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pengertian. Baik, mari kita kawal masa depan ekonomi Indonesia. Dadah!